Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi di Dokter Kita bersama Kita Sehat. Hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan, dan juga kami informasikan kepada pemirsa di rumah untuk mendapatkan informasi terkait program kesayangan TVRI bisa didapatkan di sosial media, dan tentunya juga akan ada tayangan ulang di YouTube channel kita TVRI Bengkulu. Baik pemirsa, hari ini tentunya kita akan membahas terkait kesehatan yang dimana kita mengangkat tema yaitu sindrom metabolik. Untuk itu kita sudah kehadiran 2 narasumber kita, tentunya pakarnya ada Dr. Lisda. Halo dokter. Hai Afifa. Dan juga ada Dr. Bella. Halo. Cantik sekali, tentunya semangat ya untuk membahas terkait kesehatan juga nih hari ini. Nah mungkin untuk pertama nih dari Dr. Bella terlebih dahulu nih, sebenarnya sindrom metabolik ini apa sih dok? Karena mungkin sedikit asing nih untuk kita dengarkan, kayaknya apa ya ini ya, silakan dokter. Iya. Jadi sindrom metabolik itu sendiri adalah kumpulan dari beberapa gejala ya. Jadi sindrom itu adalah kumpulan dari beberapa penyakit metabolik. Nah, penyakit metabolik ini apa aja? Antara lain yang pertama itu adalah penyakit kardiovaskular ya. Terus juga nanti ada yang kedua adalah diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus juga mempengaruhi yang namanya resistensi dari insulin itu sendiri. Terus nanti yang ketiga yang termasuk dalam sindrom metabolik ini adalah obesitas ya. Obesitas itu nanti kita akan ukur bagaimana tahu kalau kita ini udah obesitas atau belum gitu. Obesitasnya juga yang bagaimana? Obesitasnya itu adalah obesitas yang sentral begitu. Dan yang terakhir adalah dislipidemia atau kadar kolesterol di dalam darah itu yang meningkat seperti itu. Jadi dari 4 gejala itu berkumpullah dia. Kalau misalnya dia 3 dari 4 itu bisa dinamakan yang sindrom metabolik itu sendiri. Itu. Jadi memang ada beberapa bisa dikatakan penyakit yang sering kita temui juga ya dok ya, berkumpul menjadi satu. Nah tapi nih dokter Lisda mungkin sedikit masih bingung juga nih pastinya ya terkait penyakit ini. Ini seperti apa nih mungkin tanda-tandanya seseorang yang mengalami sindrom metabolik ini? Iya, jadi tema kita hari ini itu kan sebenarnya adalah sesuatu hal yang sangat dekat banget ya untuk kita di kehidupan sekarang nih Afifa. Karena kita tahu bahwa dari segi lifestyle, kemudian banyak perubahan-perubahan yang terjadi di era sekarang. Kalau kita bandingkan dengan dulu, dari segi pola makan saja contohnya itu kan banyak sekali perubahan ya. Mulai dari seperti makan makanan junk food, yang siap saji dan lain sebagainya. Nah ini semua nanti akan dibahas bahwa ternyata ini akan berkaitan dengan yang namanya penyakit-penyakit metabolik. Nah seperti yang disampaikan oleh dokter Bella tadi, bahwa kalau ada kata-kata sindroma itu berarti dia sekumpulan gejala nih Afifa. Jadi kalau ditanya gejalanya apa, maka semua penyakit yang ada tadi kayak resistensi insulin berarti kan berkaitan dengan diabetes mellitus nih. Nah otomatis gejala pada diabetes mellitus yang trias itu kayak banyak makan, nafsu makannya meningkat tapi berat badannya turun, kemudian juga banyak buang air kecil, kemudian juga ujung-ujung tangan dan kaki terasa baal atau tebal, itu pasti akan muncul. Lalu kemudian ditambah lagi tadi katanya ada peningkatan kadar tekanan darah. Nah itu biasanya akan muncul manifestasinya kayak sering sakit kepala gitu ya, meskipun tidak ada yang spesifik ya kalau untuk gejala hipertensi atau peningkatan tekanan darah. Kemudian juga obesitas, maka gejala yang muncul apa? Misalnya perutnya tampak lebih besar ya atau lebih buncit gitu. Nanti akan dilakukan pengukuran apakah benar yang bersangkutan itu mengalami yang namanya obesitas sentral. Jadi gejala yang muncul itu adalah ya semua penyakit-penyakit metabolik tadi, apapun gejala khasnya dia akan muncul di satu individu. Jadi bisa kita bayangin satu individu itu dia punya segala macam gejala penyakit metabolik gitu. Baik, jadi bisa dikatakan tidak ada yang perubahan terlalu signifikan ya dari bentuk tubuh sendiri ya dok ya. Jadi lebih ke apa yang dirasakan oleh pasien tersebut ya. Paling kalau perubahan yang spesifiknya di obesitas sentral sih, pasti kan akan nampak gitu ya. Karena obesitas sentral buat pemirsa yang menonton di rumah, obesitas sentral tuh artinya dia bukan di seluruh tubuh. Kita kan lihat kadang orang yang gemuk ya atau yang overload gitu ya, terlalu gemuk dia tapi merata gitu. Emang dari lengan sampai ke kaki gemuk gitu. Tapi kalau obesitas sentral, sentral itu kan artinya tengah ya. Nah, tengah itu kita asumsikan daerah abdomen.
atau kalau orang awam mungkin taunya perut nih Afifah. Buncit Jadi, ya? iya betul. Yang sering orang bilang buncit. Nah itu hati-hati, jangan dianggap ya tapi kan badan aku bagus aja, perut aja yang buncit gitu. Nah itu obesitas sentral, dan yang dimaksud pada sindrom metabolik itu obesitas sentralnya. Baik, jadi ini agak sedikit wanti-wanti nih ya, kalau punya perut buncit juga kayaknya harus rajin olahraga kali ya dok ya. Baik, pemirsa tentunya kita akan membahas terkait sindrom metabolik ini oleh dokter Lisda terlebih dahulu, silakan dokter. Oke, bisa dibantu slide-nya? Oke, jadi tadi overview-nya di awal ya, kenapa sih kita mengangkat kasusnya itu tentang penyakit-penyakit metabolik. Mungkin karena memang di era sekarang itu kan sudah terjadi banyak sekali transformasi pada kehidupan, terutama dari segi lifestyle ataupun pola hidup ya. Paling gampang aja tadi yang dicontohkan itu adalah dari segi pola makan aja. Kita dengan nenek-nenek moyang kita zaman dulu gitu ya, itu berbeda sekali pola makannya dibandingkan dengan apalagi yang mulai dari Gen Z dan lain sebagainya itu sekarang ya. Mungkin kita udah pada nganggap kalau kayak makan makanan rebusan itu tuh apa sih gitu ya, itu makanan orang tua zaman dulu gitu. Kita akan lebih beralih pada makan makanan yang seperti junk food dan lain sebagainya. Dan ternyata perubahan atau transformasi ini itu akan berdampak pada peningkatan kasus penyakit-penyakit metabolik. Salah satunya hari ini yang kita bahas adalah sindrom metabolik. Nah, kita kembali dulu yang pertama adalah pada definisinya. Jadi masyarakat yang menonton harus tahu dulu apa sih sindrom metabolik. Soalnya kan masyarakat mungkin jarang ya mendengar istilah sindrom metabolik ini. Ternyata sindrom metabolik itu dari kata sindrom yang artinya sekumpulan gejala atau sekumpulan kondisi medis. Jadi kalau kita berbicara sekumpulan berarti lebih dari satu dong logikanya. Nggak mungkin satu kondisi, berarti ada banyak lebih dari satu kondisi medis yang ini perlu digarisbawahi terjadi bersamaan. Jadi bukan berarti seminggu kelang-kelang waktu ya. Jadi dia memang serentak munculnya dalam satu individu, dalam satu tubuh gitu ya. Nah, penyakit apa aja nih yang kita bisa sebut orang ini sudah mengalami sindrom metabolik ya. Yang pertama adanya resistensi insulin ini. Jadi resistensi insulin mungkin masyarakat nggak kenal istilah resistensi insulin. Tapi kalau saya menyebutkan diabetes mellitus, kayaknya semua warga kita pemirsa yang menonton pasti kenal dengan istilah diabetes mellitus ya. Ini resistensi insulin. Ya, jadi manifestasinya nanti adalah semua yang ada pada pasien-pasien diabetes. Lalu kemudian high blood pressure. Jadi artinya adalah peningkatan tekanan darah ya, atau mungkin masyarakat nggak terlalu familiar, tapi kalau dibilang hipertensi sepertinya sudah sangat familiar ya. Itu yang dimaksud dengan peningkatan tekanan darah. Lalu berikutnya adalah dislipidemia, atau ini yang kita masukin ya. Jadi kita tahu bahwa mungkin di sebelumnya kita udah membahas tentang gangguan metabolisme lemak atau lipid. Nah, ketika terjadi ada peningkatan dan juga ada penurunan pada kadar lipid, khususnya yang meningkat itu adalah kadar lipid atau lemak yang jahat. Dan yang menurun itu adalah kadar lipid atau lemak yang baik yang kita harapkan sebenarnya tinggi hasilnya. Nah, ketika ini berantakan, harusnya dia tinggi malah turun, harusnya dia rendah malah naik, itulah yang disebut dengan kondisi dislipidemia. Dan pada pasien sindrom metabolik itu dia akan mengalami dislipidemia di dalamnya, dan itu didapatkan dari hasil lab nantinya. Dan yang terakhir nih, boleh kita lihat di gambarnya, perutnya udah kelihatan ya untuk pemirsa yang melihat, dia lebih menonjol kan, atau kalau orang awam ya paling gampang bilangnya buncit Ya. Ya, jadi ini ya, jadi dia akan obesitas sentral ya, ataupun bisa juga si obesitas umum ya, tapi biasanya terutama ini nih, memang pasien-pasien dengan atau individu dengan obesitas sentral itu dia punya resiko penyakit metabolik ataupun kardiovaskularnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang obesitas biasa ya, yang sentral memang ya. Nah, jadi dari 4 ini 3 saja memenuhi, kita sudah bisa sebut sebagai sindrom metabolik. Ya. Dan penyakit ini tentunya akan punya komplikasi nih kalau kita perpanjang lagi, namanya semacam ini gabung di satu individu gitu. Komplikasinya seperti apa dokter? Mungkin tahan dulu nih, nanti kita akan kembali lagi tentunya, tetap di Dokter Kito.